Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo sebagai tersangka kasus suap. Kasus itu terkait perizinan tambak, usaha, dan pengelolaan komoditas perikanan selama tahun 2020. Lebih tepatnya, mengenai usaha ekspor benih lobster. Selain Edi, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya. Sebelumnya dikabarkan Menteri Edi Prabowo ditangkap KPK saat tengah malam di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa ini. Lalu apa saja sih yang dilakukan oleh Edi Prabowo sampai ia bisa ditangkap hanya 1 tahun setelah dia dilantik? Dan juga siapa tokoh politik lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini? Yuk kita bahas dalam Quick Insight. Menurut Wakil Ketua KPK Nawangi Pomolango, kasus ini bermula ketika Edi menerbitkan surat keputusan tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Dari awal keputusan ini dibikin, masyarakat langsung heboh. Sampai-sampai pernah ada trending di Twitter #tenggelamkan Edi Prabowo. Banyak yang tidak setuju dengan keputusan ini, karena benih lobster sangat berharga. Benih lobster yang walaupun pas dijualnya hanya 2-20 ribu rupiah per ekor, saat benihnya dewasa, harganya sangat tinggi. Lobster batu bisa dijual seharga 210-400 ribu per kilogram. Inilah alasan mengapa menteri yang menjabat sebelum Edi, yaitu Susi Pujiastuti, membuat larangan ekspor benih lobster serta penangkapan lobster. Larangannya bertujuan untuk mengelola populasi lobster sebelum terjadinya kelangkaan, karena sudah ada bukti penurunan produksi lobster dan ukuran yang ditangkap semakin kecil. Pelarangan ekspor juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum masuk ke pasar global. Masyarakat Indonesia yang menangkap benih lobster kerap menjualnya ke negara lain, lalu diekspor lagi oleh negara tersebut dengan nilai yang lebih tinggi. Namun Edi berkata perizinan usaha lobster yang ia tetapkan akan membawa manfaat ekonomi bagi nelayan, pelaku usaha, dan negara. Hanya beberapa bulan setelah adanya polemik ini, penyelidikan dari KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Menteri Edi terkait dengan perizinan yang ia keluarkan. Dari hasil pemeriksaan KPK pada 5 November 2020, diduga adanya transfer uang dari rekening Ahmad Bachtiar Sebayang sebesar 3,4 miliar untuk keperluan Menteri Edi dan istrinya, yang juga merupakan anggota Komisi 5 DPR RI. Ahmad Bachtiar Sebayang merupakan komisaris utama dari PT Royal Samudra Nusantara, alias perusahaan yang diberikan izin usaha lobster oleh Menteri Edi. Nawawi mengatakan, uang itu dipakai untuk belanja barang mewah oleh Edi dan istrinya di Hawaii, Amerika Serikat. Sebesar 750 juta dihabiskan untuk membeli berbagai barang mewah, seperti jam tangan Rolex, tas Louis Vuitton, tas Hermes, dan juga baju Old Navy. Selain itu, Menteri Edi juga diduga menerima uang suap sebesar $100.000 Amerika Serikat dari Suharjito, direktur dari salah satu perusahaan eksportir lobster bernama PT Dua Putra Perkasa. Diduga, suapan ini dilakukan melalui staf khusus Menteri Edi bernama Safri pada Mei 2020. Selain Edi, 6 tersangka lainnya adalah staf khusus Menteri KKP Safri, pengurus PT Aero Citra Cargo Siswadi, staf istri Menteri KKP Ainul Fakih, staf khusus Menteri KKP Andreo Pribadi Misata, dan seorang bernama Amirul Mukminin. Mereka ditetapkan sebagai penerima suap. Kemudian, Direktur PT Dua Putra Perkasa bernama Suharjito juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pada 1 Juli, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti merilis 26 daftar perusahaan yang diberi izin untuk mengekspor benih lobster di Twitternya, agar publik bisa cari tahu sendiri kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam majalah Tempo edisi 6 Juli 2020, jumlah perusahaan yang dapat izin ekspor mencapai 30. Dan sejumlahnya memiliki afiliasi dengan orang penting di partai politik. Lebih tepatnya, di Partai Menteri Edi, yaitu Partai Gerindra. Misalnya, nama yang tadi gua sebut, Ahmad Bachtiar Sebayang, yang diduga mentransfer 3,4 miliar ke Menteri Edi, ia merupakan Kepala Departemen Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Sayap Gerindra. Selain itu, ada juga kabar bahwa sebelum KPK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sudah pernah menduga adanya praktik monopoli dalam bisnis ekspor benih lobster. Menurut Komisioner KPPU Guntur Saragi, jadi ini bukan masalah benihnya, tapi persoalan logistiknya. Kita ketahui benih lobster ini KKP baru saja membuka ruang ekspor. Namun, ternyata KPPU melihat ada potensi indikasi persaingan usaha tidak sehat, di mana ada kegiatan yang membuat jasa pengiriman terkonsentrasi kepada pihak tertentu saja. Guntur menambahkan, dari laporan yang ia terima,
Pengiriman benih lobster terfokus pada salah satu badan usaha jasa pengiriman logistik yang terletak di Bandara Suta, sehingga rawan praktik suap dan monopoli. Menurut kalian, apakah KPK akan berhenti menyelidiki ini sampai Menteri Edi saja? Tulis komentar kalian di bawah ya.